Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, masih dikaruniai kesempatan yang merupakan dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani yansahuma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang sering kali dilalaikan oleh kebanyakan manusia, as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sehingga dengan dua nikmat ini mudah-mudahan menjadikan kita termasuk di antara golongan hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, sehingga nanti kita di akhirat dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang ditakdirkan masuk surga. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-kaid, ya, dan juga al-makr wal mihal, yang secara makna artinya adalah tipu daya, ya, yang Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu sifat Allah, yaitu tentang al-afu wal maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, au ta'fu an su'in, atau engkau memaafkan keburukan, fa innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni sekaligus maha mampu. Dalam ayat berikutnya juga Allah menyebutkan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah kalian memaafkan dan berlapang-lapanglah, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak rela jika Allah mengampuni kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang?
Juga firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin. Sesungguhnya milik Allah lah al-izzah, ya, kemuliaan, wali rasulihi, dan juga milik rasulnya, walil mu'minin, dan juga milik orang-orang yang beriman. Pada ayat yang pertama di Quran surat An-Nisa, Allah menyebutkan in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha afuwan qadira. Jika kalian menampakkan kebaikan ataupun menyembunyikannya, au ta'fu an su'in, atau engkau memaafkan keburukan, fa innallaha afuwan qadira, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha mampu melakukan segala sesuatu, ya. Ayat ini menyebutkan tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-afu, ya. Sifatul afwi. Al-afwu itu dari kata afa ya'fu, atau kita sering mendengar istilah afwan, ya. Artinya adalah memaafkan atau melalukan segala apa yang kemudian menjadi bentuk kesalahan orang lain kepada kita. Menganggap bahwa orang itu tidak punya salah kepada kita dan memaafkannya. Itu yang disebut dengan al-afu, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai zat yang memaafkan kesalahan itu dengan 3 nama. Allah menyebut dirinya sebagai zat yang memaafkan segala kesalahan itu dengan 3 nama. Allah menyebut dirinya al-afu, Allah juga menyebut dirinya al-ghaffar, Allah juga menyebut dirinya al-ghafur. Artinya sama, artinya secara letterlek sama. Al-afu itu artinya yang maha memaafkan, maha mengampuni. Al-ghafur itu juga artinya maha mengampuni. Al-ghaffar itu juga artinya maha mengampuni. Apa beda dari ketiganya? Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa kata al-ghaffar adalah ampunan bagi orang-orang yang memiliki kesalahan yang sangat besar, yang sangat banyak, ya. Jadi seberapa besar dan seberapa banyak pun kesalahan, Allah pasti akan mengampuni. Wa qul tastaghfiru innahu kana ghaffara, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun kesalahan dan juga dosa yang kemudian dimiliki manusia, kalau dia mau kembali dan meminta ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni, karena Allah menyebut dirinya sebagai Al-Ghaffar. Tapi ada orang yang kemudian juga mungkin dosanya nggak besar, tapi berulang-ulang. Sudah dosa, tobat, habis itu baleni meneh, habis itu tobat meneh, habis itu baleni meneh, ya. Namanya menungso, ya, menus-menus kakean dosa. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Ada orang yang kemudian suka berulang-ulang berbuat dosanya itu, ya. Sekali bertaubat, habis itu diulangi lagi kesalahannya. Seberapa sering pun kita berbuat dosa, kalau kita meminta ampun kepada Allah, Allah akan pasti mengampuni. Itulah kenapa Allah menyebut dirinya Al-Ghafur, ya. Yang Allah maha mengampuni dosa-dosa tadi itu, seberapa sering pun kita berulang-ulang berbuat dosa. Itulah kenapa kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya,
menyebutkan di dalam sebuah hadis, kullu bni Adam khatta'un, setiap anak Adam itu adalah suka berulang-ulang berbuat salah, suka melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Namanya anak Adam tuh kadang-kadang ya tadi sudah berdosa, taubat, nanti berbuat dosa lagi, dan begitu seterusnya. Makanya Allah juga mensifati dirinya dan menamai dirinya dengan sebutan Al-Ghafur tadi itu, yang maha mengampuni seberapa sering dan seberapa berulang-ulang pun kita melakukan dosa, selama kemudian kita mau kembali dan bertaubat kepada Allah, Allah janjikan akan diampuni. Dan yang terakhir adalah kata al-afu tadi. Al-afu yaitu yang maha mengampuni juga, yaitu yang kalau sudah mengampuni dia tidak mengingat-ingat lagi dan tidak menghitung-hitung lagi apa yang kemudian menjadi kesalahan orang kepada dirinya. Itu makna dari al-afu. Dan Allah itu adalah al-afu, yang kalau sudah mengampuni dosa dicoret seakan-akan tidak memiliki dosa sama sekali. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa setiap malam Lailatul Qadar dengan kalimat apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memaafkan, maka maafkanlah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku. Dan ini menjadi bagian dari yang diajarkan Nabi kepada kita, ya. Ayat tadi juga menyebutkan tentang 3 macam bentuk kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan yang dilakukan terang-terangan. Jadi boleh memang melakukan kebaikan terang-terangan, sedekah terang-terangan boleh. Au tukhfuhu, atau engkau menyembunyikan kebaikan pun juga boleh, ya. Selama itu kebaikan dan kemudian kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dilakukan terang-terangan, mau dilakukan sembunyi-sembunyi boleh. Karena Nabi juga mencontohkan demikian. Meskipun nanti di kalangan para sahabat mereka berbeda pendapat, ada di antara mereka yang senang kalau melakukan kebaikan itu terang-terangan supaya kemudian diikuti dan dicontoh oleh orang lain, sehingga dia juga mendapatkan kebaikannya, mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tadi itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihi syai'a. Barang siapa yang mencontohkan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka baginya kebaikan yang dia lakukan dan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya tadi itu tanpa mengurangi kebaikannya sedikit pun. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga sahabat-sahabat dulu, para salaf dulu dari kalangan tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, yang kemudian senang menyembunyikan kebaikannya. Bahkan istrinya pun nggak tahu dia berbuat amal soleh atau kebaikan itu. Ada di antara sebagian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid terkait dengan bab ikhlas itu. Ada di antara para salaf itu, kata beliau, yang kemudian sholat malam selama 40 tahun bahkan istrinya pun nggak tahu. 40 tahun Pak, istri ini ngerti kalau suaminya itu rajin sholat malam, ya. Kalau kita ini juga istri kita nggak tahu kalau kita ini rajin sholat malam karena memang nggak pernah bangun. Ya. Jadi kalau dulu salaf itu ada yang sampai kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid itu, ada seorang salaf dulu yang kemudian kalau tidur itu dia menunggu istrinya tidur sebagaimana seorang ibu yang menunggu anaknya tidur. Kalau istrinya sudah tidur, kemudian dia beringsut pelan-pelan kemudian dia melakukan sholat malam hingga kemudian dia pastikan istrinya belum bangun, dia tidur lagi. Jadi seakan-akan dia tidak bangun dari sejak tadi tidur bersama dengan istrinya tadi. 40 tahun Pak, bayang no.
ora konangan karo bojone. Kalau kita ini kan pengen ora konangan kalau rabi meneh gitu kan, bukan karena sholat malam ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Bahkan ada dulu di antara salaf juga yang bersedekah itu, beliau memikul karung gandum itu sendiri, yang setiap orang fakir, setiap orang miskin itu setiap kali bangun pagi dia mendapati ada makanan di depan pintunya. Sampai orang-orang miskin tuh nggak pernah merasa kelaparan di sekitar rumah dia tadi. Tapi orang-orang miskin itu bertahun-tahun nggak pernah tahu siapa yang ngantar makanan itu. Sampai kemudian ada di antara mereka yang meninggal, ya, baru kemudian beberapa waktu setelah kematiannya tadi itu baru orang sadar, oh berarti kemarin yang suka nganterin itu si Fulan. Kenapa? Sejak si Fulan mati kita nggak pernah dapat makanan. Ketahuannya itu sudah mati, Pak. Kalau kita ini jangankan beramal, belum beramal aja udah selfie, cekrik. Belum beramal itu dikasih juga belum, ya, masih dipegangin begitu, selfie dulu. Ini masalahnya. Ya kadang-kadang jauh-jauh ibadah mahal-mahal, umroh hanya untuk update status. Alhamdulillah sudah di Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa berdoa di Raudhah. Habis itu update foto. Nanti beberapa menit lagi update lagi, cekrik lagi, alhamdulillah bisa sholat malam di masjidnya Nabi. Ya, setiap saat update. Masya Allah. Ada lagi yang jauh-jauh pergi umroh hanya untuk update produk yang dia jual. Alhamdulillah dengan jualan ini bisa umroh, padahal umrohnya bukan karena itu juga, ya. Nah ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Nanti dengan yang lebih halus lagi saya doakan yang mengaminkan yang melihat postingan saya ini, ya, postingannya berupa produk yang dia jual di samping Tower Zamzam itu, Pak, dekat Masjidil Haram itu. Ya. Habis itu kemudian dia posting begini. Saya doakan siapa saja yang melihat postingan ini bisa segera menyusul ke Baitullah. Oh, gitu. Padahal asli ini cuma pengen jualan, ya. Nah ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Bahkan hari ini ada orang yang kemudian sholat duha itu cuma karena pengen rezekinya lancar, ya. Sedekah biar mendapatkan sekian kali lipat. Akhirnya dia coba-coba, kalau dapat ya dia lanjutkan sedekahnya, kalau nggak dapat dia mundur. Padahal Allah sudah menyindir orang-orang seperti itu dengan kalimat apa? Wa minhum may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia itu yang menyembah Allah itu di pinggiran aja nih, pinggirannya. Ayat ini turun kepada seorang Yahudi yang dulu pernah masuk Islam pada masa Nabi SAW. Ketika kemudian dia masuk Islam, dia pulang ke rumahnya kebakar, kemudian anak-anaknya mati, istrinya mati, hartanya habis, akhirnya dia buta saking sedihnya tadi, sampai buta. Setelah dia buta itu kemudian dia mengatakan, aku akan keluar dari Islam karena aku mendapatkan musibah seperti ini setelah masuk Islam. Ya, hari ini kan ada orang-orang yang kalau kemudian dia dapat keuntungan dengan berislam tadi itu dia tetap Islam, kalau kemudian ternyata nggak dapat apa-apa geser dia, ya, pindah kaki, ya. Nah ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Dan hari ini yang seperti itu banyak. Dia berislam, dia melakukan ibadah, dia melakukan salah satu amal soleh itu hanya demi mendapatkan bagian dari dunia. Padahal harusnya kita beramal soleh itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak salah seseorang meniatkan karena fadilah sedekah itu salah satunya adalah Allah akan ganti berkali-kali lipat. Nggak apa-apa, dia niatkan ikhlas karena Allah sekaligus berharap dapat mendapatkan fadilahnya. Tapi kalau murni pengen dapat fadilahnya tok tanpa keikhlasan tadi itu, nah itu yang kemudian nanti perlu dihati-hati. Ya.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid tentang pentingnya ikhlas itu, sampai dulu para salaf itu menjaga keikhlasan mereka sampai orang pun tidak mengetahui bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki kebaikan yang banyak. Bahkan dulu ada orang, Pak, ada orang ya, tidak diketahui bahwa dia seorang ulama kecuali dia sudah meninggal dunia. Kalau sekarang jangankan ulama, Pak, wong cuman artikel modal copy paste aja udah dipanggil ustadz sekarang ini ya. Artikel modal copy paste, pokoknya asal nyebut istilah sunnah, ini adalah ahlu sunnah wal jamaah, ini adalah sunnah nabi, wah ya, ini dalilnya, itu dalilnya, dan begitu udah disebut ustadz sekarang. Dulu padahal ada seorang ulama namanya Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi itu, beliau salah satu di antara ulama yang kemudian sampai hari ini karya-karya beliau itu masih menjadi rujukan kaum muslimin. Salah satunya adalah Ahkam Sultaniyah ya, tentang perpolitikan di dalam Islam. Karya beliau salah satunya, yang karya beliau itu baru dipublikasikan setelah beliau meninggal dunia. Orang-orang nggak pernah kenal nama Imam Al-Mawardi itu kecuali setelah dia meninggal dunia. Padahal karya beliau banyak, Pak. Buku-buku beliau banyak. Tulisan-tulisan beliau penuh bobot dengan keilmuan beliau. Ya. Sekarang ini orang cuma nulis satu artikel paling cuma berapa karakter, berapa ratus karakter. Giliran kemudian ada orang mau copy paste dibilang di bawahnya jangan asal copy paste, semua ada adabnya, cantumkan penulisnya. Padahal cuman artikel beberapa karakter doang ya. Padahal kalau itu kebaikan, Pak, pahalanya nggak akan meleset, Pak. Walaupun nama kita nggak dicantumin di situ, kalau itu kebaikan kemudian di copy paste, disebarkan oleh orang lain, bahkan mungkin diaku oleh orang lain, ini nggak ada masalah. Wong pahalanya tetap kita dapatkan kok. Kalau itu kebaikan yang kemudian disebarkan, iya kan? Emang Allah salah alamat gitu ngasih kebaikan? Hanya karena di situ nggak ada nama kita, terus kita nggak akan nyampe gitu? Enggak, Pak. Allah nggak akan salah alamat ngasih pahala kita itu. Rekeningnya, nomornya nggak akan salah. Ibaratnya, tetap kita yang akan dapatkan itu. Begitu juga terkait dengan dosa dan ampunan tadi sama. Pahala itu nggak akan pernah meleset, ya. La taziru lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, nggak akan pernah meleset dan nggak akan pernah tertukar, Pak. Amalan, rizki, dosa, ajal, termasuk nanti kita ini masuk surga atau masuk neraka, itu Allah nggak pernah salah, nggak akan pernah tertukar. Bukan berarti karena artikel kita sering di copy paste orang lain, nanti yang masuk surga orang yang copy paste kita nggak masuk surga karena nama kita nggak ada di situ gitu. Enggak, Pak. Allah nggak akan salah memberikan pahala, Allah nggak akan salah memberikan dosa, dan Allah tidak akan salah memasukkan seseorang itu ke surga atau ke neraka, karena semuanya sudah Allah tetapkan. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, ya. Maka demikian juga dosa, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan kamu tidak akan mungkin menanggung dosa orang lain yang melakukan dosa. Orang lain yang melakukan dosa, ya dia nanggung dosanya sendiri, kita nanggung dosa kita sendiri. Kita nggak akan nanggung dosa orang lain. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita, bahwa Allah tidak akan pernah salah, Pak. Dan kebaikan yang ketiga disebutkan di dalam ayat tadi adalah au ta'fu an su'in, atau engkau memaafkan satu keburukan, ya. Ibarat orang melakukan kesalahan kepada kita yang harusnya kita berhak untuk menghukumnya, kemudian kita merelakannya, memaafkannya, sehingga kemudian kita tidak menimpakan hukuman kita kepada dirinya,
Itulah makna dari al-afu. Dan Allah memiliki nama itu, Pak. Allah juga memiliki sifat itu. Beda dengan kita ini ngomongnya memaafkan, kadang-kadang artinya masih susah move on. Bismillah. Ya kan? Kita ini kan manusia seringkali begitu, ngomongnya memaafkan tapi hatinya nggak pernah move on, inget terus, ya. Bawaannya inget terus kesalahan orangnya. Oh dia dulu pernah begini-begini sama saya. Oh dia dulu pernah begini-begini sama saya. Tapi lisannya katanya sudah memaafkan. Padahal kalau memang serius memaafkan itu sudah dilupakan. Kalau belum melupakan itu berarti belum tulus memaafkannya. Sederhananya begitu saja. Ibarat istri, hati-hati kalau kita berbuat salah sama istri, Pak. Istri itu ahli sejarah terbaik, Pak. Dia ingat kesalahan kita dari sejak kita berbuat salah di awal menikah sampai nanti mati. Ingat betul, ya. Hati-hati jangan pernah berbuat salah sama istri, karena dia ingat betul itu, nggak akan lupa, Pak, kecuali kebaikan kita. Kalau kebaikan kita dia gampang lupa, tapi kalau kemudian keburukan kita dia paling ingat itu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Padahal perintah Allah kepada kita adalah apa? Wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan kalian masing-masing. Janganlah kalian melupakan keutamaan kalian masing-masing. Padahal yang diperintahkan untuk diingat itu kebaikannya, bukan keburukannya, ya. Bahkan Allah dalam ayat berikutnya tadi menyebutkan wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah dia memaafkan dan melapangkan dadanya. Perintah Allah kepada kita untuk memaafkan. Dalam ayat lain juga Allah menyebutkan khudzil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan perintahkanlah yang ma'ruf tadi. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari sikap orang-orang jahil. Orang jahil itu kan dendeman, Pak. Susah untuk memaafkan. Kalau kita tidak pengen termasuk golongan orang-orang yang jahil, maafkan. Dan lapangkanlah dada tadi. Sebagaimana kita ingin Allah memaafkan dan mengampuni kita, maka hendaklah kita juga memaafkan orang lain, ya. Maka di dalam, ya, ayat yang lain tadi kan disebutkan, ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi mereka orang-orang yang mau memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, ya. Hendaklah memaafkan dan melapangkan dadanya. Apakah kalian tidak suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Sebagaimana kita kalau berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, kita pengen diampuni, maka kalau ada orang, ada hamba Allah yang kemudian berbuat salah kepada kita, maafkan dan ampuni, ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan salah satu bentuk sifat kasih sayang itu ya memaafkan, Pak. Sebagaimana seorang ibu yang menyayangi anaknya, seberapa kali pun anaknya berbuat salah, ibu akan selalu memaafkan. Begitu juga seorang suami, seberapa kali pun istrinya berbuat salah, maka hendaklah dia memaafkan. Begitu juga seorang istilahnya bos, seberapa banyak pun karyawannya berbuat salah, maka dia juga harusnya memaafkan. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis dalam yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad itu pernah mengatakan, ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantuku atau budakku? Dalam riwayat itu disebutkan, ya, dalam satu hari.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsar min sab'ina marrah. Menunjukkan Allah memerintahkan kita untuk jadi orang yang pemaaf. Ya. Mbok di bulan baleni nganti 70 ya kudu maafin, Pak. Apalagi kadang-kadang sehari kan nggak nyampe orang berbuat salah sampai 70 kali. Kecuali ndableke pol. Ya. Kalau enggak kan jarang. Paling berbuat sekali 2 kali ya sudah selesai dia habis itu. Ya. Kebanyakan kan begitu. Jarang yang kemudian satu hari sampai berulang-ulang 70 kali berbuat salah, itu kan jarang sekali. Bahkan boleh dibilang hampir nggak ada. Sampai Nabi SAW mengatakan aktsar min sab'ina marrah, bahkan lebih dari 70 kali dalam satu hari. Itu pembantu, Pak, budak, apalagi istri dan anak, apalagi orang lain yang bukan budak, statusnya dia adalah orang yang merdeka yang harus lebih dimuliakan daripada sekedar seorang budak tadi. Dan ini bagian dari yang harusnya menjadi perhatian kita. Ya. Yang Allah adalah zat yang maha mengampuni kesalahan tadi, yang kalau kita ingin diampuni oleh Allah sebagaimana kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ampunilah dan maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita, karena dia juga hamba Allah sebagaimana kita. Apalagi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Sumiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu disebut dengan insan karena memiliki sifat nisyan. Nisyan itu artinya lupa, Pak. Maka nggak usah kaget kalau kemarin sudah berbuat salah, hari ini ditanya, kamu kan kemarin pernah melakukan itu. Nggak pernah. Namanya lali. Ya, sebagaimana bapak kita Adam yang lupa, yang dulu pernah saya ceritakan bahwa ketika kemudian Adam itu didatangi oleh malaikat maut, ya, Adam mengatakan, loh saya masih punya 40 tahun lagi, kata Adam. Kata malaikat, enggak, ini ada catatannya, kamu sudah memberikan 40 tahunmu kepada putramu yang bernama Daud, ya. Lalu kemudian Adam mengatakan, enggak, pokoknya saya masih punya 40 tahun. Kata Ibnu Katsir dalam riwayat terkait dengan Adam yang mengatakan tadi itu, sejak saat itu Adam lupa, makanya anak-anak keturunannya juga lupa. Sejak saat itu Adam ngeyel, makanya anak-anak keturunannya juga ngeyel. Makanya nggak usah kaget. Justru kalau jenengan lihat ada orang kok ngeyel pol, ya, kemudian lalenan, itu berarti murni itu tulen anaknya Nabi Adam. Ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Maka bersabarlah, ya. Ini bagian dari yang juga harusnya menjadi perhatian kita. Yo, kita juga berpotensi begitu. Kita juga berpotensi lupa, kita juga berpotensi ngeyel, kita juga berpotensi salah. Ya. Namanya kita anak Adam. Sebagaimana Adam, begitulah kita. Ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita. Maka kalau kemudian ada orang berbuat salah kepada kita, maafkanlah, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa, atau dalam ayat tadi wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah kalian memaafkan dan juga melapangkan dada kalian. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang keras, kaku, dendaman dan semisalnya. Ya, karena seorang muslim itu bukan orang yang suka mendendam, ya. Ada poin penting dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di dalam menjelaskan ayat tadi. Walakinnal afwu yashtaritu lis-sana'i 'ala fa'ilihi ayyakuna makrunan bil islah. Memaafkan
itu akan menjadi perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya tadi. Pelakunya akan dipuji oleh Allah ketika kemudian dia bukan hanya memaafkan tapi juga mengislah, memperbaiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang lain, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan juga memperbaiki, ya. Kan kadang ada orang, Pak. Nah, ini juga kalimat yang seringkali menyesatkan. Di media sosial banyak sekali kalimat-kalimat yang menyesatkan seperti itu. Aku sudah memaafkan, tapi aku masih belum bisa kalau harus ketemu sama dia. Menghindar itu lebih baik daripada ketemu malah mengingat kesalahannya. Padahal jarine sudah memaafkan tadi. Ya? Menghindar itu lebih baik kata dia. Padahal Pak, seorang mukmin itu dilarang oleh Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalathin. Tidak boleh seorang mukmin mendiamkan mukmin yang lain lebih dari 3 hari. Kalimatnya mendiamkan, Pak. Termasuk kalau mau ketemu dia menghindar itu termasuk mendiamkan itu. Kalau diajak ngomong meneng daripada ngomong sakit hati kata dia, mending diem, nggak usah dijawab. Padahal mendiamkan itu yang dilarang. Seorang mukmin itu kalau ketemu dengan mukmin yang lain itu ya salaman, ya pelukan, ya saling memaafkan, ya senyum. Yang itu semuanya berpahala, bukan malah menghindar dan juga mendiamkan. Di telepon nggak diangkat, di SMS nggak dijawab, ya, di WA nggak di-read, nggak dibaca maksudnya, ya. Centangnya masih bukan centang biru atau centang birunya dimatiin, nggak sopan itu sebenarnya, Pak, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ibarat orang ketok pintu cuman diliatin dari dalam, habis itu nggak dibukain, sopan nggak itu kayak gitu? Ya kayak gitu sama orang WA sama kita, centang birunya nggak dinyalain, itu sama aja begitu, padahal sudah dibaca pesannya, ica-icanya belum dibaca. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Dan perkataan-perkataan itu terlihat logis, Pak, padahal itu perkataan yang menyesatkan. Padahal perintah Allah tadi, faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan kemudian memperbaiki hubungan tadi, yang sebelumnya pernah konflik kemudian diperbaiki lagi jadi baik lagi, itu yang kemudian memaafkannya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Faman afa wa aslaha, itulah yang memaafkan yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi kalau kemudian memaafkan tapi ketemu wegah, ngomong ragelem, ya, kemudian malah sering menghindari dan nggak mau ngeraketin lagi apa yang sudah longgar tadi itu, ya, itu sebenarnya tidak memaafkan, ya, karena dia nggak mau mengislah. Karena memaafkan itu harusnya diikuti dengan islah tadi, memperbaiki hubungan yang pernah kendor sebelumnya tadi, mempererat lagi ikatannya. Dan itu bagian dari yang diajarkan, ya. Sebagaimana para sahabat Nabi dulu ya pernah konflik, Pak. Abu Bakar sama Umar itu pernah ribut hanya gara-gara apa? Ada utusan datang kepada Nabi, ya. Kemudian mereka belum dikasih tahu oleh Nabi, tapi tebak-tebakan ceritanya. Coba menurutmu ini utusannya ini mau ngapain ini datang kepada Nabi? Kata Umar begini, kata Abu Bakar enggak begitu. Sampai ribut, suaranya sampai keras terdengar oleh Nabi. Sampai kemudian turunlah Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Itu salah satu di antara riwayat yang menjadi asbab nuzul turunnya ayat tadi, Pak. Jadi pernah ribut sampai suaranya meninggi.
Itu Abu Bakar sama Umar loh Pak, manusia terbaik setelah Nabi, apalagi kita. Bedanya kalau mereka sedikit ributnya, kalau kita ini sedikit-sedikit ribut. Ya, ini masalahnya. Ya, mereka itu sedikit sekali rasa bencinya kepada kaum muslimin, bahkan mungkin hampir tidak ada. Kalau kita ini sedikit-sedikit ada masalah dikit, benci sama orang, ya, nggak mau ketemu lagi, akunnya diblokir, ya, kemudian WA-nya di silent, ya, nggak pernah di red tadi itu, ya, centang birunya dihilangkan, ya, nggak pernah centang biru, padahal bolak-balik dilihat dan dibaca, ya. Itu bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, ya. Maka kalau kemudian di sini disebutkan waqad la yazidul mu'tadi wala yanqusuhu, ya. Yang kalau kemudian seseorang itu bermusuhan, kemudian memaafkan, kemudian mengislah, memperbaiki hubungan tadi itu, ya, maka permusuhan, konflik dan juga potensi perilaku-perilaku yang melampaui batas tadi itu bisa dicegah, Pak. Tapi kalau enggak, ya, maka justru menjadi asbab seseorang itu nanti melakukan perilaku yang melampaui batas. Dari kemudian melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh kawannya sampai memusuhi dan seterusnya. Dan itu bagian dari yang juga penting. Jangan anggap memusuhi itu sing ngajak padu tok, Pak. Mendiamkan orang itu termasuk memusuhi. Makanya Nabi melarang kita mendiamkan sesama muslim lebih dari tiga hari. Dan ini bagian dari yang harusnya menjadi perhatian kita. Maka jadilah pemaaf sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, dan namanya Al-Afu, yaitu yang maha mengampuni, yang maha memaafkan, ya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ada satu kisah lagi, Pak, sebenarnya kisah tentang Mistah bin Utsatsah, salah satu kerabat dari Abu Bakar, ya. Ketika peristiwa haditsul ifki, yaitu berita dusta yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, yang saat itu Aisyah dituduh berbuat zina oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi saat itu, ya, untuk memperburuk citra Nabi dan keluarga Nabi, ya, karena didapati saat itu Aisyah pulang dengan salah seorang sahabat Nabi ketika Nabi pulang dari sebuah peperangan dalam satu peristiwa peperangan. Saat itu pulang ke Madinah, yang dikira Aisyah itu di untanya, ternyata dia tidak di untanya. Didapati pulang naik kuda, sedangkan sahabat yang membawanya tadi itu nuntun kudanya. Itu jadi berita heboh, Pak, di Madinah saat itu, ya. Sebagaimana manusia hari ini kan, berita itu yang viral itu kalau nggak sing elek banget, ya, sing istilahnya berita-berita yang hoax, yang sensasional, itulah yang kemudian menjadi berita yang viral tadi. Kalau apik kok jadi berita viral tuh jarang. Rata-rata kecenderungan manusia itu senang mendengar yang buruk tadi, yang itu justru menggambarkan hatinya sendiri. Orang yang senang nyari keburukan orang lain itu sejatinya memang hatinya buruk, sebagaimana dia seringkali mengharapkan mendengar keburukan orang lain tadi. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, Mistah itu salah satu dari 3 sahabat yang ikut-ikutan nyebarin berita dusta tadi. Sampai akhirnya terdengarlah itu di telinga Abu Bakar bahwa Mistah salah satunya yang ikut menyebarkan berita dusta tadi, yang akhirnya kemudian Abu Bakar marah, di mana sebelumnya Abu Bakar tuh seringkali memberikan santunan atau istilahnya bersedekah kepada Mistah dan keluarganya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau begitu aku tidak akan pernah lagi memberikan apa yang pernah aku berikan kepadanya, dan bersumpah atas nama Allah ketika mengucapkan itu. Itu terdengar oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan, siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah,
untuk tidak melakukan kebaikan. Salah, Pak. Abu Bakar, manusia paling baik, juga pernah salah, gitu maksudnya. Walaupun kesalahannya belum dilakukan, baru diucapkan. Kalau begitu aku bersumpah demi Allah tidak akan memberikan apa yang kemudian pernah aku berikan kepadanya sebelumnya. Maksudnya nggak mau bersedekah lagi kepada Mistah dan keluarganya. Lalu kemudian terdengar oleh Nabi, sampai kemudian Nabi mengatakan apa? Siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan, menunjukkan seorang muslim itu identik dengan kebaikan dan tidak boleh menjauh dari kebaikan. Memaafkan itu kebaikan, Pak, dan dendam itu keburukan. Ya. Islah, memperbaiki hubungan itu kebaikan, dan membiarkan hubungan itu rusak itu keburukan. Padahal perintah Allah, fa aslihu baina akhawaikum, maka islahlah, perbaikilah hubungan dua orang di antara kalian kalau ada yang berselisih. Justru perintah Allah malah kita membantu mereka untuk akur kembali, bukan malah manas-manasi. Yo kae mengwangi ngono kuwi, tambah acur. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian salah satu di antara refleksi dari sifat dan juga nama Allah Al-Afu, yang seharusnya kita sebagai hamba Allah juga mengikuti dan mencontoh salah satu sifat mulia, yaitu memaafkan. Selain bahwa itu sifat mulia, itu adalah sifat yang diperintahkan dan sikap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'fu wal yasfahu. Dalam ayat yang lain juga disebutkan khudil afwa wa'mur bil urfi. Wallahu a'lam bissawab. Demikian barangkali sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.